Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bunarif. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Menteri Koperasi Budi Aristiadi akhirnya buka suara soal keterlibatannya dalam melindungi situs judi online saat dia masih menjabat sebagai Menkominfo. Budi Ari menyebut pengakuan dari para terdakwa yang sekarang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa dia mendapat jatah 50% dari setiap situs judol yang dilindungi itu merupakan narasi jahat untuk menyerangnya. Nama Budi ini, nama Budi Ari kembali mencuat dan banyak sekali diperbincangkan di media bahkan juga di media sosial lebih seru lagi karena ya, dia kembali dikait-kaitkan dengan para tersangka pelindung situs judi online. Setelah para tersangka disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidangnya itu berlangsung sejak hari Rabu 14 Mei lalu. Nggak main-main karena ini merupakan fakta persidangan. Ya, jadi kalau fakta persidangan ini ya ini sudah termasuk pro justisia mestinya ya. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa, Budi Ari itu disebutkan mendapat jatah 50% dari setiap situs judi yang dilindungi dengan tarif itu sebesar 8 juta per bulannya. Nah, tinggal hitung aja kalau jumlah situs judinya itu mencapai ribuan. Yang disidangkan sekarang ini adalah Zulkarnain Apriantoni alias Tony Tobong yang dikenal sebagai orang dekatnya dari Budi Ari. Kemudian ada seorang bukan pegawai ini sebenarnya ya. Ini adalah pegawai kontrak di Kemenkominfo bernama Dikus Kismanto. Kemudian Direktur Utama PT Jelas Tanda Tangan bersama Alwin Jafarti Kemas dan Muhrijan alias Agus yang mengaku utusan direktur dari Kemenkominfo. Keempat orang terdakwa ini melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Deden Imaduddin Soleh, Fakhri Zulfikar, Muhammad Abindra, Putra Tayyib, Samsul Arifin, Mukhlis Nasution, Denny Mariono, Brianto Salim, Beni Hardi, Ferry William alias Acai, Bernard alias Otoy, dan Helmi Fernando. Nah, menurut dakwaan jaksa ini disebutkan bahwa pada Mei 2024, Muhrijan itu menerima 3.900 situs judi online untuk dilindungi agar tidak diblokir. Dan dia menerima uang sebesar 6 miliar dari Mukhlis Nasution itu di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara. Total uang yang Muhrijan atau dipanggil juga Agus dapatkan dari penjagaan website perjudian itu sebesar 48,7 miliar. Nah, bagaimana peran mereka ini, para terdakwa kasus judol Komdiji ini, yang salah satunya adalah orang dekat dari Budi Ari, uang tersebut kemudian dibagikan ke sejumlah pihak dengan kode yang dicatat dalam dokumen. Nah, ini menarik, ini ada kode-kodenya ini untuk Komisi Pengamanan Situs Judi Online itu. D itu merupakan kode bagian untuk saksi Deden Imaduddin Soleh. Ini seorang pegawai di Komdiji yang gaya hidupnya juga mewah nih ya. S merupakan kode bagian untuk saksi Samsul Arifin. R merupakan kode bagian untuk Riko Rasota Ramada. Dan nah ini yang menarik, PM merupakan kode bagian untuk Menteri Kominfo Budi Aristiadi. PM itu apa maksudnya? Pak Menteri. Kemudian ada kode-kode lain lagi yang dibagikan kepada Zulkarnain Apriantoni, kepada Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kimas, dan Muhrijan alias Agus itu. Ini kodenya AD. Kalau Adi Kismanto tadi AG. Kalau untuk Muhrijan alias Agus AL. Terus kemudian kode bagian untuk Alwin Jabarti Kimas CHF. Jadi rupanya ini bagi-baginya rata ya. Dan tadi itu dari bagi-bagi itu bagian terbesar tentu saja ini menurut dakwaan jaksa adalah untuk Budi Ari yang disebutkan mendapat 50%. Budi Ari pada waktu itu kan dia menjadi Menkominfo. Ini masa jabatannya 2023 sampai 2024. Nah, alur ceritanya ini atau kronologi peristiwanya itu semula ini Muhrijan ini menawarkan kepada Zulkarnain untuk melindungi situs judi online ini bagian sebesar 3 juta per website judi online. Dan awalnya Zulkarnain berkeberatan karena menganggap komisinya hanya sedikit. Namun akhirnya dia setuju dengan tawaran itu. Dan kemudian Muhrijan menghubungi Deden Imaduddin Soleh untuk menjaga situs tersebut agar tidak diblokir. Dan kemudian pembahasan soal penjagaan situs judul itu berlanjut dalam pertemuan antara Zulkarnain, Adi Kismanto, dan Muhrijan di sebuah kafe di Bilangan Senopati, Jakarta Selatan. Dan di sana itu disepakati tarif untuk mengamankan website judul itu sebesar 8 juta per situs sekaligus membahas porsi pembagian komisi. Nah, itulah tadi kemudian
Pembagiannya disepakati seperti ini, Budi Ari mendapat jatah 50% komisi, terdakwa 2 Adi Kismanto sebesar 20%, dan untuk terdakwa 1 Zulkarnain Apriantoni alias Tony Tobong itu sebesar 30%. Nah, bagaimana ceritanya ini? Ini nggak main-main karena ini merupakan dakwaan jaksa dan berarti ini dari BAP ya, BAP para terdakwa setelah ketika mereka diperiksa oleh polisi. Menteri Koperasi Budi Aristiadi akhirnya kalau kemarin-kemarin dia hanya ngeles-ngeles, sekarang dia membantah yang menyebutkan narasi bahwa dia menerima 50% uang hasil untuk pelindungan situs judi itu. Dia mengaku namanya itu hanya diseret-seret dalam kasus ini. Jadi sekali lagi itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya jualannya laku, kata Budi Ari. Budi mengatakan alokasi 50% uang hasil perlindungan situs judi online itu merupakan kong kali kong antara para tersangka, bukan inisiatif atau permintaannya sendiri. Jadi itu omon-omon mereka saja bahwa Pak Menteri nanti dikasih jatah 50%. Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberitahu, apalagi ada aliran dana. Faktanya kata dia tidak ada. Setidaknya ada 3 poin menurut Budi Ari yang menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam melindungi situs judi online itu. Pertama, kata dia, para tersangka itu tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50%. Mereka itu pasti nggak berani bilang kepada saya, karena kalau bilang pasti langsung saya proses hukum, kata Budi Ari. Kedua, Budi Ari tidak tahu menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu, dan dia baru mengetahui setelah itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat. Dan dia juga mengaku dia tidak pernah memberikan arahan sama sekali. Nah, yang ketiga ini menurut dia yang paling penting, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya, itu yang paling penting. Dan itu menurut dia bukti yang tidak terbantahkan lagi. Karena itu dia berharap ya agar masyarakat itu, publik itu melihat kasus ini secara jernih, tidak larut dalam narasi jahat terhadap dirinya, dan dia berharap juga penegak hukum bekerja dengan lurus dan profesional sehingga mampu menuntaskan perkara itu. Nah, bagaimana ini kalau dari sisi kejaksaan? Kejaksaan membuka peluang untuk memeriksa Budi Ari. Tapi kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, itu tergantung nanti dilihat dari kepentingan pembuktian. Kasus ini heboh itu pada bulan November tahun 2024. Pada waktu itu polisi dari Barreskrim menangkap 14 orang pelaku ini, beberapa diantaranya ada pegawai Kominfo, kemudian juga ada mereka-mereka dari kalangan sipil sebenarnya yang dikontrak oleh Kominfo pada waktu itu, belum kondisi, untuk menangani pemblokiran situs judol itu. Dan yang kemudian mencurigakan itu karena selain Zulkarnain Apriantoni tadi dikenal sebagai orang dekat atau sahabatnya dari Budi Ari, dan kemudian juga Budi Kusmanto ini rupanya perannya itu cukup sentral di sini. Dia itu pernah mengikuti tes untuk menjadi pegawai kontrak yang menangani soal ini dan tidak lolos, tapi kemudian dia tetap diangkat sebagai pegawai. Kelihatannya dia punya hubungan yang cukup dekat dengan Budi Ari karena foto-foto pernikahan Budi Kismanto itu, Budi Ari itu hadir di situ gitu. Dan Budi Ari ketika ditanya pada waktu itu mengapa orang yang tidak lulus seleksi tapi dia angkat, karena katanya dia dibutuhkan karena kemampuan dia menangani masalah seperti ini. Pada waktu itu seperti itu kilah dari Budi Ari. Dan Budi Ari sendiri setelah penangkapan 14 orang itu kan dia juga sempat diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 19 Desember 2024. Namun wartawan rupanya sempat lolos ya, ini nggak tahu kedatangan dia waktu diperiksa itu. Dan setelah ini proses ini cukup lama ya mengendap ya kasusnya. Saya pikir tadinya juga nggak ada kelanjutannya, ternyata tiba-tiba sudah muncul ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah berproses. Sementara Budi Ari itu lolos, dia tidak termasuk dalam barisan mereka yang menjadi tersangka. Padahal tadinya banyak yang menduga bahwa ini merupakan akhir dari perjalanan Budi Ari, orang dekat dari Joko Widodo ini, dan dia tidak lolos. Ternyata dia lolos. Tetapi gonjang-ganjing ini kemudian dikaitkan juga dengan batalnya deklarasi Projo jadi parpol. Budi Ari ini kan selain dia menteri, dia adalah ketua umum Projo. Pro Jokowi ini merupakan relawan yang terbesar dari pendukung Jokowi yang rencananya pada Desember tahun lalu itu akan bermetamorfosa menjadi partai politik di Solo dalam kongres di Solo, dan rencananya pada waktu itu Joko Widodo yang akan jadi ketua umumnya. Nah, tapi ternyata kemudian batal dan sampai sekarang nggak ada kabar beritanya kelanjutan wacana bahwa Projo itu akan jadi parpol dan Jokowi jadi ketua umumnya. Sekarang yang malah yang rame itu kan PSI yang rencananya juga akan menyelenggarakan kongres di Solo, dan Jokowi kembali disebut-sebut akan menjadi ketua umumnya. Nah, bagaimana dengan nasib Projo yang sebelumnya
menurut Jokowi itu akan jadi partai super terbuka. Jokowi menyatakan ide partai super terbuka itu sudah disambar oleh PSI, kata dia gitu. Jadi ini dia sinyal bahwa Projo nggak akan jadi partai politik, yang dilanjutkan atau diperbesar itu nanti adalah PSI. Nah ini dikait-kaitkan juga kenapa kemudian Projo batal bermetamorfosa menjadi partai politik, ya karena Budi Ari itu dikait-kaitkan dengan melindungi bisnis judi online tadi. Nah, nama Budi Ari ini juga dia sempat masuk dalam daftar menteri yang mau direshuffle pada waktu itu, sebutkan bulan April. Ini malah rumornya udah sampai ke luar negeri nih, sebutkan ada 4 orang kan ya, yang akan direshuffle itu, yang 2 mengundurkan diri. Yang dia akan direshuffle itu waktu itu adalah pengganti Budi Ari di Kominfo yang sekarang jadi Komdiji, yakni politisi Partai Golkar Mutia Hafid dan juga Budi Ari. Nah, Budi Ari ini kenapa spekulasinya makin kencang, ya karena kalau dia di reshuffle karena dikait-kaitkan dengan kasus itu gitu. Tapi ternyata Budi Ari juga bulan April ini, bahkan sudah masuk ke bulan Mei, pertengahan bulan Mei dia juga masih menjadi anggota kabinet dari Prabowo. Bahkan dia baru saja dikirim sebagai utusan dari Presiden Prabowo untuk menghadiri pelantikan paus yang baru di Vatikan. Apakah kali ini Budi Ari bakal lolos lagi? Ini yang sangat menarik karena bagaimanapun juga soal reshuffle ini dikait-kaitkan dengan posisinya mereka-mereka yang punya kedekatan dengan Joko Widodo. Dan Budi Ari ini kalau dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain, dia pasti punya kedekatan yang jauh lebih dekat ke Joko Widodo karena dia adalah relawan dari Joko Widodo. Jadi banyak juga yang menilai bahwa kenapa Budi Ari ini lolos terus dan dia selamat terus, ya karena dia punya backup yang kuat dari Joko Widodo. Sementara Pak Prabowo sampai sekarang ini masih belum sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruhnya Joko Widodo. Ini ada tarik menarik semacam itu ya di latar belakang proses hukum saat ini gitu. Tapi apakah kemudian ini nanti juga bisa membuat Budi Ari kejeblos karena ini jadi fakta persidangan? Saya kira kita tunggu saja kelanjutannya, karena lanjut tidaknya proses hukum ini tergantung dari proses politiknya, tergantung dari dinamika politiknya. Karena ya kita sudah tahu lah bahwa kasus-kasus hukum itu tergantung siapa Anda, apakah Anda di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, dan kalau di dalam pemerintahan Anda kubunya siapa begitu. Kalau masih kubunya Jokowi, posisinya sejauh ini tampaknya masih sangat kuat. Tapi tentu kita tidak boleh menghakimi Budi Ari gitu ya. Kita mesti menerapkan presumption of innocence. Cuman pertanyaan besar dari publik karena sudah disinggung dalam dakwaan dan ini artinya adalah fakta di persidangan, ya nggak salah dong kalau kemudian orang menduga bahwa harusnya Budi Ari itu juga diproses bersama dengan para terdakwa lainnya. Tapi Budi sendiri membantah bahwa namanya dikait-kaitkan gitu ya. Oke, kita tunggu saja. Sekali lagi, kalau Anda melihat ada proses hukum di negara ini, Anda jangan terlalu linier melihat bahwa kalau fakta hukumnya di persidangan semacam itu, orang itu pasti bakal masuk penjara, dia bakal nggak lolos lagi. Tetapi di Indonesia, terutama saat ini, saya kira kita nggak bisa berpikir secara linier semacam itu. Faktor-faktor politik itu masih malah jadi pertimbangan yang utama. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.